Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Menurut Cronenberg dan T.K.P. Sabarudin 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Tujuan negara adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Tujuan lembaga hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI adalah negara hukum. Berikut analisis tujuan negara RI pada pembukaan UUD NRI 1945 dapat diidentifikasi bahwa tujuan negara Republik Indonesia pun memiliki indikator yang sama. Sebagaimana yang dinyatakan Cronenberg, yakni 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Negara kita memiliki lembaga peradilan yang diatur dalam UUD NRI 1945, ialah Mahkamah Agung atau MA, Komisi Yudisial atau KY, dan Mahkamah Konstitusi atau MK. Maka dari itu, teori tujuan negara pada umumnya ada 4 fungsi yang dianut oleh negara-negara dunia. 1. Melaksanakan penertiban dan keamanan. 2. Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. 3. Pertahanan. Dan 4. Menegakkan keadilan. Fungsi ini dilaksanakan dengan berlandaskan pada hukum dan melalui badan-badan peradilan yang didirikan sebagai tempat mencari keadilan. Faktor historis, sosiologis, dan politis dalam penegakan hukum di Indonesia. Historis, sistem hukum di Indonesia merupakan perpaduan dari hukum adat, hukum kolonial Belanda, dan hukum nasional. Hukum adat masih digunakan di beberapa daerah, sementara warisan hukum kolonial seperti KUHP masih berlaku hingga kini. Sosiologis, budaya hukum dalam masyarakat juga berperan penting. Banyak masyarakat lebih percaya pada hukum adat atau penyelesaian non-formal daripada sistem peradilan formal. Politis, hukum seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik, di mana hukum dapat digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan atau melemahkan oposisi. Dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Terdapat tantangan yang perlu diatasi dalam sistem hukum di Indonesia. Yang pertama, korupsi di institusi hukum, termasuk suap dalam pengadilan dan kepolisian. Kedua, ketidakadilan dalam penerapan hukum, di mana masyarakat kecil sering mendapat hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan pelaku kejahatan dari kalangan elit. Ketiga, minimnya pengawasan publik menyebabkan sistem hukum kurang transparan dan sulit dikontrol oleh masyarakat. Yang keempat, intervensi politik dalam sistem hukum yang menyebabkan banyak kasus hukum diputuskan berdasarkan kepentingan politik, bukan prinsip keadilan. Yang kelima, kurangnya akses terhadap keadilan. Selanjutnya adalah esensi dan tantangan konstitusi dalam hukum yang berkeadilan. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, yang berarti setiap kebijakan dan keputusan haruslah berdasarkan kepada hukum. Fungsi konstitusi dalam hukum yang berkeadilan mencakup yang pertama, yaitu menjamin kepastian hukum, agar semua warga negara mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kedua yaitu melindungi hak asasi manusia dengan memberikan jaminan atas kebebasan dan hak-hak fundamental.
Yang ketiga, membatasi kekuasaan pemerintah melalui sistem checks and balance antara eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Yang keempat, mewujudkan kesejahteraan sosial dengan memastikan hukum berpihak kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam implementasi konstitusi. Ketimpangan dalam penegakan hukum karena hukum masih berpihak kepada kelompok tertentu. Kurangnya kesadaran hukum dalam masyarakat, lalu lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM, reformasi konstitusi yang belum optimal. Upaya perbaikan diperlukan agar prinsip negara hukum benar-benar dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara, serta memastikan untuk keadilan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Lembaga penegak hukum. Pertama, kepolisian. Kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban di dalam negeri menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP. Penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Penyidik mempunyai wewenang sebagai berikut. Pertama, menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana. Dan yang kedua, mencari keterangan dan barang bukti. Dan yang ketiga, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri. Dan yang keempat, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa yang pertama, penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan. Selanjutnya, pemeriksaan dan penyitaan surat. Dan yang ketiga, mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Dan yang keempat, membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik. Menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang bertindak sebagai penyidik yaitu 1. Polisi Negara Republik Indonesia dan yang kedua, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pelaksanaan kekuasaan negara di bidang penuntutan tersebut diselenggarakan oleh yang pertama, Kejaksaan Agung berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia. Dan yang kedua, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di Ibu Kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Dan yang ketiga, Kejaksaan Negeri berkedudukan di Ibu Kota, Kabupaten atau Kota yang daerah hukumnya meliputi daerah, kabupaten atau kota. Tugas dan wewenang kejaksaan bukan hanya dalam bidang pidana, tetapi juga di bidang perdata, dan tata usaha negara. Di bidang ketertiban dan kepentingan umum serta dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintahan lainnya. Dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan Republik Indonesia dinyatakan bahwa di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang. Yang pertama, melakukan penuntutan. Yang kedua, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dan yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. Dan yang keempat, melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. Dan yang kelima, melengkapi berkas perkara tertentu, dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik. Lembaga penegak hukum. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang bisa disingkat dengan KUHP,
mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Lembaga peradilan adalah lembaga negara yang bertugas mengawasi pelaksanaan hukum dan menyelesaikan perselisihan. Lembaga peradilan terbagi dalam dua badan, yaitu Badan Peradilan Umum dan Badan Peradilan Khusus. Terdapat 3 tingkat badan peradilan umum. Yang pertama, pengadilan negeri, yang bertugas untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana atau perdata, menjatuhi hukuman bagi yang bersalah, dan melakukan mediasi untuk mencapai kesepakatan. Adapun tugas tambahan pengadilan negeri yaitu memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum kepada instansi pemerintah, melaporkan kegiatan persidangan dan barang bukti, serta membantu hakim untuk membuat penetapan hari sidang dan berita acara persidangan. Lalu yang kedua ada pengadilan tinggi yang mempunyai tugas untuk mengadili perkara pidana, perdata, dan tindak pidana korupsi di tingkat banding. Pengadilan tinggi juga bertugas mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar pengadilan negeri. Lalu yang ketiga pengadilan tingkat kasasi yang bertugas untuk memeriksa ulang pengadilan di bawahnya untuk memastikan keadilan dan kesesuaian penerapan hukum. Lalu ada penasihat hukum atau pengacara. Tugas penasihat hukum yaitu mewakili atau membela perkara menjadi tanggung jawabnya serta menyelesaikan sengketa. Lalu dalam peradilan khusus terdapat 3 badan peradilan. Yang pertama peradilan agama yang mempunyai wewenang untuk memeriksa perkara-perkara di tingkat pertama antar orang-orang beragama Islam. Lalu yang kedua peradilan militer. Terdapat 4 wewenang militer yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, yaitu mengadili tindak pidana militer yang dilakukan prajurit, orang yang dipersamakan dengan prajurit, dan sengketa tata usaha di angkatan bersenjata. Lalu yang ketiga ada peradilan tata usaha negara yang memiliki wewenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul akibat keputusan ataupun tindakan instansi pemerintah yang merugikan masyarakat. Terakhir yaitu ada kuis esai. Yang pertama nomor 1, apa yang dimaksud dengan keadilan? Dan yang kedua, bagaimana penerapan keadilan di Indonesia? Dan yang ketiga, apa yang menyebabkan sulitnya penegak hukum yang berkeadilan di Indonesia? Dan yang keempat, apa saja prinsip yang harus diperhatikan dalam bantuan hukum? Dan yang kelima, apa saja lingkungan peradilan yang ada di Indonesia? Kesimpulannya adalah, yang pertama, materi hukum yang berkeadilan menjelaskan peran dan fungsi sistem peradilan di Indonesia dalam menegakkan hukum dan keadilan. Lembaga peradilan bertugas untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara hukum berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak. Yang kedua yaitu pengadilan negeri berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama yang menangani perkara perdata dan pidana di wilayahnya. Jika salah satu pihak tidak puas dengan putusan, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan tinggi yang berfungsi sebagai pengadilan banding dan hanya memeriksa berkas perkara, kecuali jika diperlukan pemeriksaan berlangsung. Yang ketiga, jika putusan pengadilan tinggi juga dianggap tidak adil, pihak yang bersangkutan dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, yang merupakan pengadilan tingkat tertinggi. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, sistem peradilan di Indonesia terdiri dari 4 lingkungan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, masing-masing dengan wewenang mengadili perkara tertentu. Penegakan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengaruh kekuasaan lain yang dapat mempengaruhi keputusan hakim, yang berpotensi merusak keadilan dan wibawa hukum.